Halo, nama saya Inka Mira Agripina dengan NIM 7211419198 akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Sejarah singkat sistem informasi. Mainframe merupakan komputer yang berukuran besar dan harganya sangat mahal. Tidak semua orang bisa mengakses komputer ini. Lalu, terciptanya mini komputer yang ukurannya lebih kecil dan lebih murah, yang bisa diakses oleh semua pengguna. Lalu, diikuti oleh adanya mikrokomputer. Arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor dikendalikan oleh sistem operasi, seperti Windows XP. Unit pemrosesan sentral atau CPU mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses acak atau RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Namun, kini komputer dapat berkomunikasi dengan melalui jaringan nirkabel. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem yang berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Pertumbuhan piranti lunak ERP sangat pesat pada tahun 1990-an yang berkaitan dengan beberapa faktor antara lain masalah Y2K. Masalah Y2K adalah kesulitan yang dihadapi oleh program-program komputer yang menyimpan tahun dalam format 2 digit. Piranti lunak ERP dipasarkan dengan telah memenuhi persyaratan. Y2K tidak akan mengalami kesalahan yang diakibatkan oleh perubahan tanggal dari tahun 1099 ke 2000. Evaluasi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya yang berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik seperti file induk, persediaan berbasis komputer. Sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem pemrosesan transaksi. Kini, sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah umum. Sistem-sistem ini saling terikat, yang dimana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Informasi adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna, biasanya menceritakan suatu hal yang belum diketahui oleh pengguna. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia berupa penggunanya yang memiliki kebutuhan serupa. Informasi yang diberikan oleh SIM menjelaskan perusahaan dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang memungkinkan terjadi di masa depan. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua sistem perangkat lunak, yaitu perangkat lunak pembuat laporan dan model matematis. Output informasi yang dihasilkan digunakan oleh pihak yang akan memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan guna memecahkan masalah perusahaan. Sistem kantor visual. Awal dari otomatisasi komputer yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Saat ini, aplikasi komunikasi memiliki porsi besar dalam penggunaan komputer oleh perusahaan sebagai suatu sarana komunikasi. Sistem-sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administratif, namun kini mereka biasanya disebut sebagai sistem produktivitas pribadi. Teknologi tidak membebani para manajer dalam tugas-tugas administratif lagi. Sistem pengambilan keputusan. DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. DSS mengambil pendekatan jarak jauh dalam memecahkan masalah, sedangkan SIM yang mengambil pendekatan jarak dekat dengan memberikan informasi bagi sekelompok besar, mencari pemecah masalah dalam memecahkan tentang masalah yang luas. Pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Ketika perusahaan menerapkan SIM, penekanan akan bergeser dari data menuju informasi dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah.
Manajer bukan satu-satunya pemilik SIM. Non-manajer dan staf profesional juga menggunakan hasil outputnya. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer adalah individu. Kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun, beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Di mana manajer ditemukan? Manajer terdapat di berbagai tingkatan manajerial dan di dalam berbagai area bisnis perusahaan. Tingkat-tingkat manajemen. Robert and Anthony memberikan nama untuk 3 tingkatan manajemen, yaitu top, middle, and low. Top merupakan perencanaan strategi, middle pengendalian manajemen, low pengendalian operasional. Area bisnis. Selain tingkat organisasi, manajer dapat ditemukan di berbagai area bisnis. 3 area bisnis tradisional adalah pemasaran, produksi, dan keuangan. Belakangan ini, area tambahan yang dianggap penting adalah sumber daya manusia dan layanan informasi. Fungsi manajemen. Manajer merancang apa yang akan mereka lakukan, lalu mereka berorganisasi untuk menjalankan rencana. Mereka mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, dengan sumber daya yang telah tersedia, mereka mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana. Lalu, mereka mengendalikan sumber daya dan menjaga mereka tetap pada jalurnya. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah adalah aktivitas terpenting yang dilakukan seorang manajer yang merupakan suatu gambaran yang terlalu disederhanakan. Pekerjaan ini jauh lebih rumit daripada hanya sekedar pemecahan masalah saja. Aktivitas-aktivitas lain seperti komunikasi juga sangat penting. Akan tetapi, adalah aman jika dikatakan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu aktivitas utama yang seringkali menentukan berhasil atau tidaknya karir manajemen. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Masalah adalah suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan bagi sebuah perusahaan atau yang menguntungkan atau memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlibat dengan pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan. Keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih. Lalu, ada peran manajerial mid-grades. Peranan interpersonal, yaitu figur pemimpin, dan hubungan. Peranan informasional, yaitu monitor, diseminator, juru bicara. Lalu, peran keputusan, yaitu wirausaha, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Menurut Asimov, pemecahan masalah akan terlibat dalam aktivitas intelijen, mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Lalu, aktivitas pemilihan, memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang terakhir, aktivitas peninjauan, memilah pilihan-pilihan masa lalu. Masa depan teknologi informasi. Kemajuan ini mengidentifikasikan bahwa di mana depan komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.